Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua DWP Kabupaten Sumeneb, Ibu Baratul Aini, yang saya serta seluruh pengurus DWP, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh anggota DWP sekaligus jamaah pengajian An-Nisa yang dimuliakan Allah, wabil khusus tuan rumah, sahibul bait wa sahibul makanan juga, Ibu Mika Wijaya dan Bapak Yono. Kita doakan beliau berdua selalu sehat walafiat dan kita juga tetap sehat walafiat. Para jamaah yang saya hormati, tentu kita bermaulid ini punya satu niatan yang baik. Maka niatan yang baik itu harus dipandu dengan pengetahuan yang baik pula. Maka apa tujuan kita bermaulid? Nah, ulama itu menjelaskan kepada kita bahwa tujuan maulid Nabi adalah liidharil farhi wal istibsyar bi maulidin Nabi, yaitu kita ingin menampakkan kebahagiaan, kegembiraan atas lahir Kanjeng Nabi. Jadi kita bunga kala berlahir Kanjeng Nabi senang, sehingga dalam setiap maulid Nabi kita merasa senang. Senangnya benih ponan mon-moloten banyak onjengan, tapi kita senang karena lahirnya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi ini merupakan an-ni'matul kubra, nikmat Allah yang paling besar untuk kita semua. Maka kenapa kita senang? Karena dengan Kanjeng Nabi kita bisa semuanya. Kita sholat, kita puasa, kita beragama Islam, bahkan besok di hari kiamat yang paling diharapkan syafaatnya adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ mestinya muncullah rasa cinta kita, cinta kepada Rasulullah. Maka kalau kata dulu ketika di pesantren, man ahabba syai'an kathura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia mesti sering menyebut. Ibu-ibu senang sama apa, skincare, mesti yang diceritain skincare aja. Ibu-ibu senang sama HP terbaru apa begitu, mesti ngobrolnya seputar itu. Apalagi ketemunya sama yang nyambung, harus nggak cerita yang lain, cerita itu. Apalagi HP nanya, lo cerita sama lo. Orang nyambung tak nyambung, lo kok cerita? Kok cerita HP? Nah itu jadi ya, dan memang banyak ibu-ibu begitu. Saya katakan banyak, tidak semuanya. Diki muda kepi lah bro, terus masih kepi.
Jadi biasa kan kalau ibu-ibu itu beli baju tidak yang di sini, tidak yang di sini. Ya, kalaupun ada ya saya nggak nyebut langsung. Atau yang di samping saya juga nggak tahu ini. Jadi, kadang kan kalau ibu-ibu habis beli baju itu nggak langsung dipakai. Gimana? Ibu kata tangga. Dek, mau ninggalin larang apa muda ya? Kan berapa bah? Hari yang kok melebet atusnya kita corok ya. Benih kita tak corok abel cek kalampina. Larang. Kabel gendrum. Dan itu ya memang banyak yang begitu. Dan dapat oleh pamer milihnya sendiri mau gimana lagi. Nah tapi memang makanya kalau sampean senang baju mesti ngobrolnya baju. Ngobrolnya pakaian macam. Nah, maka kalau kita senang sama Rasulullah, mestinya yang sering diingat, sering disebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai yang senang cinta sama suaminya, mesti yang sering disebut siapa? Suaminya. Membedakan jana sampean sekecara pola kek lain. Pas pacare tanah lain, berarti beda lain. Nah, itu jadi ciri-cirinya. Jadi man ahabba syai'an kathura dzikru. Dzikru itu bisa ingat, bisa nyebut. Timun dalam diri kita sudah ada gejala-gejala begitu, berarti kita cinta. Sama juga mencintai Rasulullah juga terukur. Salah satunya dengan sering menyebut Rasulullah dengan cara apa? Banyak membaca sholawat. Sholawat yang panjang, sholawat Naria, sholawat yang pendek, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Berarti kalau kita sering baca sholawat, itu ciri orang yang cinta pada Rasulullah pertama. Mulai jarang baca sholawat lama tidak usah bilang cinta. Kalau sampean sudah kasih acara tak keluarga, acara tak laki, apa katon bermain, itu berarti tak cinta. Nah, ini ciri orang yang cinta pada Rasulullah pertama, berarti sering baca sholawat. Dan bacaan sholawat itu salah satu bacaan yang mudah diterima oleh Allah. Amalan apapun, salah satu yang paling mudah diterima oleh Allah adalah amalan sholawat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Ciri yang pertama, tinggal kita mengukur diri. Sekuten kamah kita baca sholawat dengan baca yang lain. Sekuten kamah baca WA dengan baca sholawat. Ya WA. Baca WA berarti lebih cinta WA ketimbang sholawat. Ngomong sholawat lebih cinta WA apa Rasulullah? Siap. Berarti fakta sama kesimpulan tidak sama ini. Kan ini. Nah itu jadi ini merefleksikan kalau tidak menuduh, ini juga bisa terjadi sama saya gitu loh. Jadi kalau yang sering dibaca WA berarti lebih cinta WA. Yang sering dibaca Facebook berarti lebih cinta Facebook. Itu ciri yang pertama. Karena jadi tetap baca sholawat kerpeken sholawat tatangka molo tak yang jauh maca dari jauh benih ngomong kadang nang sing kok saya tak yang jauh lagi kok amolo tam tak yang jauh itu jadi sholawat seneng atau telap kata berarti kita sudah ada. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kalau kita cinta Rasulullah setelah baca sholawat, tentunya kita pengen seperti Rasulullah. Yang namanya orang pengen nggak mungkin sama persis loh ibu-ibu. Pengen, mungkin dari segi ibadahnya, mungkin dari segi perilakunya, dari segi akhlaknya. Kalau fisiknya sudah nggak mungkin.
Rasulullah itu fisiknya sudah sempurna semua makhluk Rasulullah. Seandainya ketampanan itu dipersentasekan, sagemi keagungan epon Nabi Yusuf, seket keagungan epon Kanjeng Nabi, sagemi persen sisa dibagi untuk kita semuanya. Termasuk artis paling ganteng, bagian dari 25%. Nah, itu. Keng Rasulullah ini tak pati nampak secara fisik, pas mudah memikat. Apolong ben orang seganteng gantengan Rasulullah. Apolong ben omas saya lagi. Apolong ben orang si coba Rasulullah lebih ganteng dikit. Jadi tak kau rendah diri saya tidak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan mon sajan abid tak aseram, sajan harum. Kanjeng Nabi. Bahkan satu riwayat ada orang nih kan, apa namanya, mundut pelona Kanjeng Nabi untuk dijadikan parfum. Pelona Kanjeng Nabi. Mon pelona kau nih coba tak mau tadi tempat, alhamdulillah. Nah, dari segi fisik sudah tidak mungkin kita meniru itu. Nah, dari sisi perilaku satu contoh dalam hal bertetangga. Rasulullah itu orang yang baik sama tetangga, baik dia itu baik sama Rasulullah, saya ke Kanjeng Nabi maupun memusuhi Kanjeng Nabi. Makanya hadisnya biasa kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang seongku iman dekat Allah, iman dekat hari akhir, falyukrim, maka becek amul ja'ahiyah orang kenikah jarahu dekat tatang. Artinya apa? Ikhlas ongku. Makanya kita harus menanamkan baik sama tetangga, tentu juga baik sama teman, baik sama saudara, baik pada siapapun. Kita niatkan menjalani perintahnya Rasulullah karena abad terlalu ngiring Kanjeng Nabi. Tanpa pertimbangan tetangga itu baik atau tidak sama kita. Mau kita baik sama tetangga karena tetangganya itu baik sama kita, berarti kita tidak termasuk secara langsung falyukrim jarum. Berarti king porana tetangga benih king porana ngiring lalampana Kanjeng Nabi. Dan ini dilakukan oleh banyak ulama-ulama dulu. Namun si kita kan dan si kita makanya coba saja. Nah, berarti kan yang baik sama tetangga karena tetangganya, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, karena tetangganya. Mah, itu nggak dikasih sih mah. Sudah nggak usah. Dulu dia nggak ngasih sama ibu. Apa? Nah, ini saya tidak langsung kita nyadari untuk memusuhi tetangganya. Ada satu riwayat ulama, wa fi riwayatin Imam Hambali. Imam Hambali itu pernah ecok-ecok di tetangga. Ya jong, tanangkong Imam Hambali deki malam ke oh, okay. Maka dia pakai contohnya tidak ada apa-apa. Kiampun Imam Hambali pun sekali toh, sebelumnya tidak apa-apa. Oke. Panemannya tadi. Dua kali yang jong boleh. Laku deki malam tanangkong ajunan itu nak jemput, mangkat boleh. Sampai kalau kali. Sampai tak cengat, Paleman boleh kata tak cengat si moncen. Sambian mana bekas? Cek sambian yang minggu itu betul. Sambian tak usah betul. Kau lah nikah entar ke sambian sampai telokan ibu niking kau lah sambian. Kau lah hormat ke sambian, mula sambian tetangga kau lah. Kau lah ngargai sambian karena sambian saudaranya kau lah. Karena tetangga kau lah, karena kancana kau lah. Jadi kalau kini kau dah hadir kantong rumah sampian, orang kau lah perintah bi Rasulullah. Di sampian tahu sam, kau dah tak betul ke sampian. Jadi kau dah entar kantong karena hormat tatangga perintah Rasulullah. Timur abdina sarang ajuran kaki linto tak pati begelan.
Kata mbak tak lagi nyapa, ngiring bu, tak jawab. Kau sampai makan saya anak. Tidak apa-apa dek, kita tuh diperintah untuk menyapa. Orang tidak menyapanya apa ya, penting kita sudah melaksanakan perintah. Keng berat, berat. Senang kriteria. Mas Eka Caca kita tanggen. Aduh tahu saya kok saya fitnah. Eka Loiba, cerita apa yang ku coba kujet. Pas beres saya lapor, Mbak. Dulu sampai ini tangan Eka, orang macam belum mana, Eka. Si kemana? Kurang ni. Norok. Coba kita kelak tenang, ya sudah, nak apa-apa. Nama tetangga di Tolo, ya nak apa-apa lah. Cerita tentang saya, baik. Senang saya kalau diceritakan kan dosa saya semakin berkurang. Nyaman tak nyaman nanti dia? Kelar sambian mikir dari tanda tetangga. Si di bawah cerita nikah, si di timur cerita nikah, jadi yang tanah kebi benar ya, tak laku lain. Maka kalau kita sudah tak apa-apa. Malah ada seorang ulama dulu itu, acara tak coba nabi orang, si acara itu nak esare kamu, bang, every reason. Makanya itu bang, aku kolega malah cerita orang, ada mana every reason, tak tenang saya cerita. Karena apa? Sampeyan ampun aparing kencerna sampeyan kajen kaula. Jadi ngaula, sa kaula ngaji pun jarang, bajan sunat jarang, jarang. Jika nangkong sampeyan ampun aparing kencerna kaula, kalau ben acara tajuban kaula. Kalau tani saya beri seperti ka obang atau berpak karno. Bermau nengak kena kan. Dan orang yang begini hatinya tenang, tak laku berat kata tak keten. Bamian mak entar, cek lambes bamian lambang. Besok kok yang mangkat itu aja. Mau kakak pi masih gawe tengka berat. Rasa kayak lembak antara kok jaya kok sorot. Tak nora, ya, tak mantan. Lakin kok lembah sakit tanta, anak kok sakit tanta, kok ada omong, tak ada sih ada. Pas saya terus rontak, mak boleh sakit mat, tengok tak kan? Berarti apa? Kita menjalani satu hal benih karena ngereng Rasulullah. Karena tengka, karena tata. Padahal ampun banyak isyarakin orang nyapot orang sakit ini kan parentana Rasulullah. Artinya nyapot orang sakit benih-benih orang nyambutan. Nyapot orang sakit, kepak orang sakit ini kayak dong. Benih pola natengka, pola nangireng Rasulullah. Macam enggak apa-apa nak. Dia memang enggak pernah ke ibu, tapi kan ibu punya kewajiban ke sana. Ketimbang ibu yang sakit, kan mending ibu yang jenuh. Kan nyaman benih. Benih rumah aten ajuran abek nyoprea genjaran benih manes tengka. Berat. Langsung kompak saja berat langsung. Nah, jadi dan ini memang harus kita latih Bu ya. Jadi karena pemanggilan setuju atau ditengka. Jadi mari kalau memang kita cinta Rasulullah, terong ngiring lampahan Rasulullah, mari kita mulai berbuat baik karena Rasulullah. Benika memang tak gampang, tapi tidak mustahil untuk kita lakukan. Dan yang paling berat memang adalah bagaimana kita berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita. Kita akur musuh orang sehingga musuh kita. Nah, baca keniwan isapa tak ngkus setolokannya, tak apa terus disapa saja. Assalamualaikum. Mau sampai musuh, maju sama gini kan biar mungkin kalau kayak musuh. Boleh tak musuh sampai ngasih kamu musuh. Kan burung sih dia bakal kenangan sama dia. Tukar. Laju. Mau ngaku elejak kakak pira tentang kening, makanya kadang-kadang harus kita mari berpikir positif. Walau ini begini, pelar masih macam. Nah, jadi ini yang kedua ibu-ibu sekalian, muncul telongi yang Kanjeng Nabi. Mari kita mulai dari yang kecil-kecil. Dan kalau tak nyuruh panjenengan sholat kasih Kanjeng Nabi, tak kira sampai Kanjeng Nabi ini ketum betul. Namanya mana? Pada nak sapu si boro si belok karena apa? Sholat.
kurang era pohon entar beninung kenging berulah. Nah, kita mulai yang kecil-kecil ketika kita bertetangga, bahwasanya kita bertetangga bukan karena tetangga, tapi kita bertetangga ingat digunakan di Nabi fal yukrim jar. Termasuk juga yang terakhir hadis berikutnya, maka min billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Kita hormat tamu siapapun tamunya, bukan karena siapa-siapa, tapi kita ini ingin lalampanakan jenengan. Ya memang harus kita mulai dari hal yang kecil. Sehingga kalau kita begitu, kita tidak akan membeda-bedakan siapa tamu kita yang ke rumah kita. Semua tamu ini harus kita hormati. Jadi tuan rumah waktu neku genika fal yukrim dhaifahu. Kemon sampean nak wujud neku genika. Beda selain ad-dhaif al-mayyit. Tamu pada nah mayit. Baru maksudnya norok tak na tuan rumah. Cok balik, muni balik nekun salbut. Setamu neku fal yukrim dhaifahu, setuan rumah neku ad-dhaif kal mayit. Ada keker ego masing-masing. Maka memuliakan mayit, contoh ajunan tak langkong nopo kadang cekik maksana ngeluar ampun ngiri entah ko dari burung korse kasak beuceun kasak ketika kamu kalau ku sareng tuan rumah ad-dhaif kal mayit pakaluarina pateueuh pakalare kopi kimon kecet nang me cetak ning sakali ka kopi kipon kontak anak beli utak nampong kalau tak ada kopi mau bisa berdatai mau teh ini kan baru. Nah ad-dhaif kan mayit jadi longkui kama yang parena kan longkui jika Rabu saya pada mulja. Jadi itu saja. Jadi pertama bahwa kita bermaulid karena ingin mengungkapkan kebahagiaan. Kenapa kita bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi? Karena kita ingin mencintai Kanjeng Nabi. Cirinya yang pertama sering menyebut yaitu dengan membaca sholawat. Yang ketiga apa? Kita ingin meniru perilaku Rasulullah. Kita mulai dari hal yang kecil, etika bertetangga. Timon kira bedam kira ko pekele kebentak itu sampai aku tuh GR. Berarti kok mereka bentar berarti grade saya agak naik. Lebih populer dari sebelumnya. Jadi membeda orang iri kesampian berarti saya lebih tinggi dari dia. Ini jadi bagas sombong. Letak pegel caca boleh. Sangat toh jasa sekejap bisa malah moga jadi tambahnya keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tambahnya kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita sama-sama berharap semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa auladan shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله